Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 18 sampai dengan 24. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Arina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran sesuai dengan judulnya ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya. Misalnya kita kan kelas 3 ya, adik-adik bisa pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Kita akan masuk ke playlist kelas 3. Nanti akan ada lengkap mulai dari tema 1 sampai tema akhir. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanannya ada daftarnya seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik tinggal cari, adik-adik mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Nanti di scroll ke bawah sampai ketemu. Nah, ini berurutan sampai halaman terakhir ya. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat adik-adik? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Nah, kita lihat ya di sini, kalau yang harus kita lakukan supaya tubuh kita sehat adalah yang pertama, istirahat cukup. Ya, penuhi kebutuhan istirahat dan tidur harian normalnya sebanyak 6 sampai 8 jam per hari untuk orang dewasa. Kemudian, olahraga yang teratur, manfaat olahraga sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Lalu perbanyak makan buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung vitamin dan mineral penting lainnya yang berguna untuk tubuh. Yang keempat, jaga kebersihan diri dan lingkungan, mandi teratur, cuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan di dalam dan sekitar rumah. Ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, kita baca dulu ya teks bacaannya memiliki tubuh sehat. Ini judulnya. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat, namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat ya. Nah, menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, beristirahat yang cukup. Tiga, rajin berolahraga. Empat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, adik-adik kita lihat ada teks di atas, ada masalah pada teks di atas. Kita garis bawahi ya, temukan masalahnya lalu garis bawahi cara penyelesaiannya. Coba kita lihat ke atas. Nah, tubuh yang sehat. Nah, masalahnya mana nih? Kita cari masalahnya dulu. Nih, Kak Rina pakai highlight. Ini masalahnya. eh Nih, ada juga tubuh anak yang mudah sakit. Ya. Nah, sarannya adalah Kak Rina buat sarannya warna hijau. Sarannya itu, nih, mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Ya, satu nih kita dapat. Terus, apalagi ya? Cuman satu ya adik-adik ketemunya ya. Kalau yang ini saran aja. Nggak ada masalah dan saran. Coba kita lihat. Tubuh. Ya, benar, cuma satu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, amati lagi teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, masalah apa yang dihadapi anak-anak pada teks tadi, yaitu menjaga kesehatan tubuh ya. Lalu tuliskan, yang nomor 2, tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Nah, yaitu makan makanan yang bergizi dan teratur, istirahat cukup, rajin berolahraga, dan minum air putih. Itu ada di paling akhir ya. Nah, ini untuk tubuh sehat. Ya, berarti ini nanti bisa ditambahkan juga untuk yang bagian ini ya adik-adik ya.
Jadi, apa yang harus dilakukan agar tubuh sehat? Nih, kita tambahkan. Ya, ini masalahnya. Ya, ini masalahnya berarti jawabannya adalah yang ini. Ini, ini ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, baca di dalam hati ya adik-adik ya. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan itu baik adik-adik untuk tubuh ya. Biasanya ada yang sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang ya, macam-macam. Kalau adik-adik gimana nih apa namanya sarapannya apa? Nanti diceritakan di sini. Ini disesuaikan aja ya sama kondisi adik-adik. Biasanya sarapannya pakai apa? Misalnya sarapannya pakai roti dan selai misalnya. Selainya selai apa? Atau misalnya sarapannya eh, sandwich ya, keren ya, sandwich. Sandwich itu roti juga, tapi isinya macam-macam. Ada sayurannya, ada dagingnya, dan lain-lain. Atau misalnya sarapannya nasi goreng. Ya, bisa nasi goreng. Atau misalnya apalagi ya, misalnya sarapannya nasi dan telur. Telur ya, dan lain-lain ya. Berikutnya nih kita masuk ke matematika. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, sekarang kita tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk ada di rumah. Tadi kan jumlah kentangnya ada 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 ya. Nah, kita buat kemungkinan yang dijual berapa dan yang disimpan di rumah berapa. Karina akan mulai dari sini. Nah, ini bisa kita buat misalnya 600 dan 400 ya. Jadi ini kalau dijumlah hasilnya harus ini. Berikutnya yang 1200 kita bisa buat 800 dan 400 ya. Lalu yang 1300 kita bisa buat yang dijualnya misalnya 1000. Lalu yang di rumahnya 300 ya. Lalu yang 1500 mungkin misalnya 1200 dijual, lalu 300-nya disimpan di rumah. Kemudian yang 2000 misalnya setengah-setengah nih, 1000 dan 1000. Ya ini bebas adik-adik isinya, yang penting jumlahnya harus sama dengan yang sebelah kanan. Nah, lalu bacalah kembali panen kentang Dayu, lalu buat satu cerita bersama teman-teman ya. Nah, ini contohnya Karina buat di sini cerita kami. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 900, 1000, 1100, 1300, dan 1400 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual di pasar. Nah, buat kemungkinannya di sini. Nah, Karina langsung isi di sini ya. Karina akan tulis yang ini dulu, 900, lalu 1000, lalu 1100, 1300, dan 1400 ya. Nah, yang pertama ini bisa Karina buat 600 sama 300. Kemudian yang 1000 bisa Karina buat 500 dan 500. Yang ini misalnya 700 dan 400. Ya, 1100. Kemudian yang 1300 bisa berapa ya? 1100 dan 200. Lalu yang 1400 misalnya 1000 dan 400. Seperti ini ya. Nah, Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah ibu? Nyanyikan nanti bersama teman-teman ya, adik-adik ya. Nah, ada juga lagu yang Bila Ku Kecil Hidupku Amatlah Senang. Kalau nggak salah judulnya Bunda Piara ya, adik-adik ya. Nah, ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.